Saya akan menjelaskan mengenai IT Enable Business Transformation, sebuah konsep yang ditelurkan oleh Venkatraman dari Sloan School of Management MIT yang dipublish oleh Sloan Management Review. Apa itu IT Enable Business Transformation? Pada dasarnya adalah memperlihatkan bagaimana IT bermetamorfosa dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain dalam sebuah organisasi. Secara konseptual, Venkatraman membagi menjadi dua aksis dalam sebuah matriks. Yang di sini adalah mengenai potential benefit atau manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi, terutama perusahaan. Dan di aksis yang lain adalah degree atau seberapa besar transformasi bisnis dilakukan. Bisa terlihat di sini bagaimana di sini adalah aksis yang paling rendah, yaitu low menuju ke high. Demikian juga di sini low menuju high. Artinya adalah ini adalah range yang memperlihatkan manfaat yang rendah menuju ke manfaat yang tinggi. Sementara ini adalah tingkatan perubahan. Ini perubahannya sedikit, ini perubahan yang cukup drastis atau radikal. Dalam tahapan ini, Venkatraman membaginya menjadi dua, yaitu dua tahap pertama dikatakan sebagai tingkat evolutionary, yaitu perubahan yang perlahan dan tidak begitu dramatis. Sementara dalam domain kedua di sini merupakan level revolutionary. Jadi ada tiga hal atau tiga jenis konsep yang berada pada tataran perubahan atau tingkat perubahan yang sangat mendasar, dramatis, dan bersifat sangat fundamental. Kita mulai dari satu persatu, saya akan mencoba memberikan contoh. Pada tahap evolutionary level yang pertama, di situ ada localized exploitation. Artinya apa? Artinya IT dipergunakan dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja sebatas pada sebuah unit tertentu atau mungkin sebuah fungsi tertentu. Katakanlah ini adalah fungsi sumber daya manusia khusus untuk training saja, di mana IT itu dipakai untuk mencatat training yang dibutuhkan karyawan, kemudian mencatat hasil evaluasi dari training, kemudian memperlihatkan siapa saja yang dikirim oleh training, lebih banyak bersifat administrasi. Dikatakan di sini sebagai eksploitasi terhadap lokal karena semua kemampuan IT yang bisa diberikan kepada satu unit benar-benar dicoba dimanfaatkan. Contoh lain adalah IT untuk bidang keuangan saja misalnya, di mana di situ untuk membuat balance sheet, untuk membuat profit and loss, untuk membuat income statement, semuanya sudah menggunakan komputer atau teknologi informasi. Nah, tahap perubahan berikutnya adalah mulai adanya internal integration, di mana beberapa proses yang ada dalam sebuah organisasi mulai saling kerjasama, saling tukar-menukar informasi dalam berbagai bentuk, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Contohnya adalah tadi bagian pelatihan digabungkan dengan bagian keuangan. Di situ bagian keuangan secara otomatis mendapatkan feeding berupa data dari bagian training, siapa saja yang dikirim training, berapa biayanya, tinggal di hotel mana, uang saku yang diberikan berapa, semua tercatat dengan baik di bagian keuangan. Sudah ada beberapa bagian yang terintegrasi di sana. Bisa juga bagian logistik dengan bagian keuangan, bisa juga bagian sumber daya manusia dengan administrasi, dengan logistik, dengan marketing. Jadi semua mulai saling berhubungan. Oleh karena itu dikatakan sebagai internal integration, karena berada di dalam internal organisasi atau perusahaan. Nah, ini terjadi secara alami biasanya, di mana manfaat yang diberikan ya tidak begitu ketara, tetapi manfaat efisiensi sangat dirasakan di sini karena fungsi IT yang kebanyakan sebagai administratif atau pendukung. Nah, hal yang bersifat revolutionary mulai terjadi ketika IT dipakai dalam konteks melakukan business process redesign atau reengineering.
Dalam konteks ini, perusahaan berusaha untuk melakukan perubahan besar-besaran. Sementara filosofi yang dipakai di sini adalah tidak mungkin perusahaan itu dapat melakukan perubahan yang besar, lompatan yang besar, hasil yang luar biasa besarnya, manfaatnya atau perbedaannya, atau perubahannya menjadi sangat lebih baik tanpa melakukan perubahan secara radikal, tanpa adanya perubahan paradigma berpikir yang sangat fundamental. Oleh karena itu, ini adalah suatu konsep yang ditawarkan oleh Michael Hammer dan James Champy dalam bukunya Re-Engineering Business Process. Di sini yang mereka lakukan adalah menawarkan 4 hal dengan kehadiran IT. Apakah dalam konteks business process redesign, IT bisa mengeliminasi perusahaan proses, atau bisa mensimplifikasi proses, atau bisa mengintegrasi proses, atau hanya sekedar mengautomatisasi proses. Dalam konteks inilah terjadi perubahan landscape dari proses di dalam perusahaan, sehingga segalanya menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, atau cheaper, better, dan faster. Nah, ini berada dalam satu tataran organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau kita naik satu lagi level yang namanya business network redesign, di sini yang terjadi adalah perubahan itu mulai terjadi beyond the organisasi atau melibatkan pihak-pihak di luar organisasi, bahkan melibatkan supplier dan customer-nya. Kenapa? Karena organisasi merupakan sebuah jaringan antara supplier, organisasi itu sendiri dengan customer dan dengan industri pendukungnya. Nah, di sini kenapa dikatakan network redesign? Karena pada saat ini harus dipertimbangkan sungguh-sungguh fungsi atau bisnis dari perusahaan itu sendiri. Misalnya adalah sebuah perusahaan toko buku yang sekarang semua sudah bisa dilakukan digitalisasi. Apakah benar sebuah toko buku fungsinya sekarang adalah memberatkan buku, orang datang membeli buku? Jangan-jangan bisa diredesign networknya sehingga yang ada toko buku menjadi toko buku digital. Artinya dia tidak hanya memiliki toko buku seperti yang ada sekarang, tapi orang bisa melihatnya melalui internet, melihatnya melalui website, melihatnya melalui mobile phone, sehingga dengan buku digital ini tentu saja ada redesign dalam networknya. Karena kalau sudah ngomong buku digital, maka suppliernya pun adalah bahan digital, dan pembelinya pun cara membelinya dengan menggunakan berbagai hal yang terkait dengan electronic commerce atau electronic business misalnya. Tidak ada aset fisik yang dikelola sebagaimana dengan network pada toko buku biasa. Dan pada akhirnya yang terakhir adalah business scope redefinition. Saking IT bisa memberikan perubahan yang sedemikian dramatis, membuat perusahaan bertransformasi, ini menjadi suatu tantangan bagi manajemen dan pemilik organisasi atau perusahaan untuk meredefinisikan kembali bisnisnya. Jangan-jangan terjadi perubahan pada core bisnis. Misalnya kita lihat sebuah bank di mana pada secara tradisional dulu bank itu kan dapat uangnya atau dapat profitnya dari spread ya, antara uang dari nasabah dengan yang dipinjamkan ke industri. Itulah bank tradisional. Tapi belakangan ini bank bisa dapat mungkin 80% dari revenue-nya dari fee based income. Dari income yang dihasilkan karena kita mentransfer. Dari income yang dihasilkan karena mereka menggunakan mobile banking dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini tentu saja menjadi adanya perubahan redefinisi daripada bisnis itu sendiri. Apakah benar kalau sebuah organisasi yang 80% pendapatannya dari fee based income masih bisa dianggap sebagai industri keuangan atau bank dalam hal ini? Nah, itulah fungsi IT yang bisa membuat organisasi menjadi berubah total atau bertransformasi karena adanya pemanfaatan yang benar-benar membuat orang harus berpikir kembali mengenai landscape dari bisnis. Dikatakan enable karena ini IT menjadi pemungkin untuk terjadinya transformasi bisnis. Yang dulu tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin.